Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Pratnyani dari kelas 10 PPLG 2, nomor absen 30. Jadi di kesempatan kali ini dalam video ini saya akan sedikit mempresentasikan atau menjelaskan tugas dari mata pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu tentang tema hak dan kewajiban. Nah, sebelum kita jauh mengulas lebih dalam lagi tentang hak dan kewajiban, untuk yang pertama saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu sebenarnya hak dan kewajiban. Mungkin juga banyak di antara kalian yang juga sudah mengetahui pengertian dari hak dan kewajiban. Namun mari kita ulas lagi apa sih itu sebenarnya hak dan kewajiban itu. Nah, untuk yang pertama akan saya jelaskan sedikit tentang kewajiban. Nah, menurut kalian sendiri kewajiban itu apa sih? Nah, kalau menurut saya, kewajiban itu merupakan segala hal yang memang diwajibkan atau hukum dan tugas yang memang sudah seharusnya kita laksanakan. Jadi, kewajiban itu merupakan segala suatu tugas atau hukum yang memang sudah sewajibnya kita menjalankan, sehingga itu disebut dengan kewajiban. Bagaimana? Betul atau tidak menurut kalian? Jadi, itu pengertian kewajiban dari saya. Yang selanjutnya kita loncat ke hak. Hak sendiri itu apa sih? Nah, mungkin ini yang banyak memang udah pendapat dari kalian yang udah gimana ya, dibilang rata-rata sudah tahu lah ya. Jadi hak itu merupakan segala sesuatu yang sudah memang sepantasnya, selayaknya kita dapatkan. Bahkan dari lahir pun kita sudah mendapatkan hak kita sebagai manusia. Jadi saya katakan hak itu adalah segala sesuatu, entah itu berupa apa, yang memang sudah selayaknya kita sebagai manusia mendapatkan itu. Nah, kita lanjut. Kalian pernah berpikir juga gak sih, kenapa masih banyak terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban, entah itu di masyarakat, di hubungan sosial kalian, entah itu di rumah kalian juga bisa terjadi pelanggaran. Kira-kira kenapa ya? Nah, sedikit saya ulas kenapa sih bisa terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban. Nah, jadi kenapa itu bisa terjadi? Dikarenakan setiap manusia belum memiliki pola pikir dengan komitmen di mana mereka harus menjalankan hak dan kewajiban ini secara seimbang. Mereka semua belum memiliki pola pikir seperti itu. Jadi di saat mereka belum melaksanakan kewajiban, tapi mereka bisa jadi sudah meminta hak mereka terus-menerus. Nah, jadi di sanalah pola pikir mereka tuh belum dirubah dan belum memiliki komitmen yang seperti saya bilang tadi. Sehingga masih rasa egoisme setiap manusia itu masih besar menurut saya. Dan di pemerintah pun menurut saya pelaksanaan hak dan kewajiban itu masih banyak pelanggarannya. Kenapa begitu? Bisa dilihat dari pemerintahan yang sekarang ini. Bisa saya bilang masih jauh dari kata sempurna untuk pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Karena memang masih banyak sekali pelanggarannya yang bisa saya lihat. Jadi jangan salah, di lingkungan kita sendiri pun masih banyak terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Dengan mereka tidak memorsikan hak dan kewajiban itu secara seimbang, bagaimana kita bisa hidup secara tentram dan damai? Pasti akan ada perselisihan yang terjadi. Jika itu hak lebih besarkah, kewajiban lebih besarkah, dari maka itu menurut saya penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban itu mereka semua belum memiliki pola pikir yang bagus mengenai komitmen pelaksanaan hak dengan kewajiban secara seimbang. Nah, untuk yang selanjutnya apa ya? Kita bahas tentang apa ya? Nah, menurut saya sendiri gimana sih apa itu hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa penting dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi tidak jauh juga dari hak dan kewajiban. Dalam kehidupan sehari-hari kita ambil contohnya saya sebagai anak sulung di dalam keluarga yang memang memiliki banyak sekali kewajiban. Saya tidak pernah
mengambil kewajiban itu dengan berat hati. Karena saya tahu jika saya melaksanakan kewajiban itu dengan ringan tangan, tidak berat hati, tidak mengharapkan imbalan, secara otomatis hak yang akan saya dapatkan dari anggota rumah akan datang dengan sendirinya ke saya. Karena mereka sudah tahu, oh, anak ini menjalankan kewajibannya dengan baik dan ringan tangan. Jadi, yang menurut saya, mengapa harus menjalankan hak dan kewajiban itu secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa membuktikan kalau memang hak dan kewajiban itu pantas dilaksanakan secara seimbang. Nah, setelah saya menguraikan banyak pendapat saya dari tadi, tentunya harus ada kesimpulan dari video ini. Kesimpulan yang bisa saya tangkap dari video ini adalah di mana kita baik di masyarakat, sosial, ataupun di dalam rumah memang sudah seharusnya melaksanakan kewajiban hak dan kewajiban itu secara seimbang dengan porsi yang sama, tidak berat sebelah, maupun itu hak maupun itu kewajiban. Dan menurut saya juga, kita jika melihat orang yang belum mengerti menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, kita pantas untuk memberitahu mereka dan menjelaskan betapa pentingnya menjalankan hak dan kewajiban itu secara seimbang. Karena mengapa kita perlu menjelaskan? Karena agar tidak terus-terusan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban itu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kesimpulannya, jika kita tidak pernah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, akan terus ada perselisihan, baik itu di lingkungan masyarakat, sosial, rumah, apalagi di pemerintahan, yang mungkin resikonya akan lebih besar. Jadi memang kesimpulan dari video ini, pentingnya kita sebagai manusia menjalankan hak dan kewajiban kita secara seimbang dengan memiliki kesadaran kita sendiri, baik itu untuk diri kita sendiri ataupun untuk kita bersama. Jadi sekian video dari saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan menyinggung hati. Semoga kalian mengerti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian saya akhiri dari video ini. Dadah!